Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul pembuatan minyak kelapa murni atau VCO, di mana anggota dari kelompok 5 tersebut yang pertama itu saya sendiri, Agung Iksan Pratama, yang kedua Atik Sugari Tambunan, yang ketiga Borno Bultom, dan yang keempat Indi Trias Sinaga. Adapun bagian-bagian yang akan kami jelaskan, yang pertama itu pengertian dan kandungan minyak kelapa murni atau VCO, yang kedua itu manfaat minyak kelapa murni, yang ketiga metode pembuatan minyak kelapa murni, yang keempat faktor-faktor yang mempengaruhi pembuatan minyak kelapa murni, yang kelima proses pembuatan minyak kelapa murni, dan yang keenam reaksi dari minyak kelapa murni. Di mana slide pertama akan dibacakan oleh teman saya yaitu Atik Sugari Tambunan. Kepada Atik, saya persilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan pengertian dari minyak kelapa murni atau VCO. Minyak kelapa murni atau lebih dikenal dengan Virgin Coconut Oil atau VCO merupakan modifikasi proses pembuatan minyak kelapa sehingga dihasilkan produk dengan kadar air dan kadar asam lemak bebas yang rendah, berwarna bening, berbau harum, serta mempunyai daya simpan yang cukup lama yaitu lebih dari 12 bulan. Kandungan asam lemak minyak kelapa murni atau VCO. Yang pertama ada pada asam laurat dengan rumus kimia C11H23COOH, jumlahnya 43,0 sampai 53,0. Yang kedua asam piristat C13H27COOH dengan jumlah 16,0 sampai 21,0. Yang ketiga asam kaprat C9H19COOH, jumlahnya 4,5 sampai 8,0. Yang keempat asam palmitat C15H31COOH, jumlahnya 7,5 sampai 10,0. Yang kelima asam kaprilat C7H15COOH, 5,0 sampai 10,0. Yang keenam asam kaproat C5H11COOH dengan jumlah 0,4 sampai 0,6. Pada asam lemak tidak jenuh, asam oleat C16H32COOH, jumlahnya 1,0 sampai 2,5. Lalu asam palmitoleat C14H28COOH, jumlahnya 2,0 sampai 4,0. Manfaat minyak kelapa murni atau VCO. Yang pertama merupakan antibakteri, antivirus, anti jamur, dan antiprotozoa alamiah. Yang kedua membantu meredakan gejala-gejala dan mengurangi resiko kesehatan yang dihubungkan dengan diabetes. Yang ketiga membantu melindungi diri terhadap serangan penyakit osteoporosis. Yang keempat membantu mencegah tekanan darah tinggi. Yang kelima membantu mencegah penyakit liver. Kesehatan jantung dan pembuluh darah. Yang ketujuh membantu mencegah penyakit kanker. Yang kedelapan membantu menurunkan berat badan. Lalu
kemudian lakukan penyaringan. 3. Cara enzimatis. Cara ini merupakan cara pembuatan VCO tanpa proses pemanasan. Minyak yang dihasilkan berwarna bening seperti kristal. Kandungan asam lemak rantai sedang dan antioksidannya tidak banyak berubah sehingga tidak mudah tenggelam. Enzim yang dibutuhkan adalah enzim protease, enzim papain atau daun papaya, enzim bromelin atau buah nanas, dan enzim protease dari kepiting sungai. 4. Cara pengasaman. Cara ini tidak memerlukan asam, sehingga minyak yang dihasilkan bening dan tidak cepat tengik, dan daya simpan sekitar 10 tahun. Cara pembuatan santan sama dengan cara di atas. Diamkan santan sampai terbentuk krim dan skim. Buang bagian skim, kemudian tambahkan beberapa mili asam cuka ke dalam krim santan. Ambil kertas lakmus, celupkan ke dalam campuran santan cuka. Cek pH-nya. Jika kurang dari 4,3, maka tambahkan lagi asam cuka. Jika lebih dari 4,3, maka tambahkan lagi air. Jika pH-nya sudah pas, diamkan campuran tersebut selama 10 jam hingga terbentuk minyak, blondo, dan air. Buang bagian air dan ambil minyak kembali, lakukan penyaringan. 5. Cara sentrifugasi. Sentrifugasi merupakan cara pembuatan VCO dengan cara mekanik. Cara ini membutuhkan biaya yang mahal karena menggunakan alat yang mahal. Cara ini lebih cocok digunakan dalam skala besar seperti di pabrik. Waktu yang diperlukan relatif cepat, yaitu sekitar 15 menit. Caranya yaitu diamkan selama 1 jam, masukkan krim santan ke dalam alat sentrifuge, atur pada angka 1500 rpm dan waktu pada angka 15 menit. Kemudian nyalakan alat sentrifuge, diamkan sentrifuge dan diamkan sebentar. Ambil tabung, di mana di dalam tabung terbentuk 3 lapisan. Ambil bagian VCO dengan menggunakan pipet tetes. 6. Cara pemancingan. Cara ini ditemukan untuk memperbaiki cara pembuatan VCO sebelumnya. Untuk mendapatkan VCO yang baik, maka pada cara ini memerlukan VCO sebagai umpan. Cara pembuatan santan sama dengan cara di atas. Diamkan santan sampai terbentuk krim dan skim. Buang bagian skim, kemudian tambahkan VCO ke dalam bagian krim dengan perbandingan 1:3. Aduk rata sekitar 5-10 menit. Diamkan selama 10 jam sampai terbentuk VCO, blondo, dan air. Buang bagian air dengan selang, ambil VCO dengan sendok, kemudian lakukan penyaringan. Yang kedua, metode pembuatan minyak kelapa murni atau VCO. Adapun caranya seperti terlihat pada slide. Yang pertama, cara tradisional, cara pemanasan bertahap, cara enzimatis, cara pengasaman, cara sentrifugasi, cara pemancingan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pembuatan VCO antara lain, yang pertama, konsentrasi substrat yang terlalu tinggi mengurangi jumlah oksigen terlarut. Yang kedua, waktu penyimpanan terlalu lama, maka kebutuhan nutrisi bakteri untuk hidup tidak terlalu terpenuhi. Suhu yang diberikan tidak sesuai dengan yang dibutuhkan oleh bakteri, maka akan dapat mengakibatkan kegagalan fermentasi. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada saudari Cindy. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Borno Kultom. Kepada Borno, saya persilahkan. Terima kasih buat moderator. Proses pembuatan minyak kelapa murni atau PCO. Pertama, alat. Alat pertama beaker gelas, kedua gelas ukur, ketiga baskom, keempat corong pisah, kelima parang, keenam timbangan, ketujuh statif dan klem, kedelapan corong kaca, kesembilan tabung dan sentrifuge, ke-10 parutan kelapa, ke-11 kain saring,
ke-12 alat centrifuge, ke-13 rak tabung, ke-14 botol UC, ke-15 kaca arologi, ke-16 neraca digital. Kedua bahan pertama buah kelapa, kedua aluminium foil, ketiga aquades, keempat ragi tempe, kelima tisu. Prosedur kerja. Pertama, prosedur fermentasi. Pertama, buah kelapa tua dibelah dan airnya ditampung. Kedua, buah kelapa diparut dengan parutan mesin dan hasil parutan ditampung ke dalam baskom. Ketiga, kelapa parut dan ditimbang sebanyak 1.350 gram dan ditambah air kelapa 1.350 ml. Lalu kelapa parut diperas dan disaring hingga menghasilkan santan kelapa. 4. Santan kelapa dimasukkan ke dalam corong pisah dan didiamkan selama 15 menit sampai membentuk 3 lapisan. 5. Lapisan yang paling bawah yaitu kotoran dan lapisan tengah adalah air, dipisahkan dari krim yang terdapat pada lapisan atas dengan cara mengeluarkan kotoran dan air. 6. Krim ditambahkan dengan ragi sebanyak 3,18 gram dan digojok lalu didiamkan selama 24 jam hingga menghasilkan 5 lapisan. 7. Lapisan 2 terbawah yaitu air dan kotoran dikeluarkan, lalu skim dan minyak ditampung ke dalam beaker gelas. Baik, di sini saya akan melanjutkan. Yang kedua itu proses sentrifugasi. Prosedur sentrifugasi. 1. Saklar pada bagian belakang alat sentrifugasi di-on-kan. Yang kedua, tombol untuk membuka tutup sentrifugasi ditekan. Yang ketiga, minyak yang tercampur dengan skim dimasukkan ke dalam tabung sentrifuge masing-masing sebanyak 10 ml. Yang keempat, tabung sentrifuge tersebut dimasukkan ke dalam alat sentrifuge. Penutup sentrifuge ditutup untuk diturunkan untuk menutupnya. Yang kelima, kecepatan putaran sentrifugal diatur sebesar 1500 rpm. Yang keenam, tombol start ditekan dan ditunggu hingga putaran sentrifugasi berhenti. Yang ketujuh, tombol untuk membuka penutup sentrifugasi ditekan dan minyak dituang ke dalam botol yang telah disediakan. Selanjutnya, ada rumus untuk menghitung rendemen VCO. Yang pertama itu persen rendemen sama dengan volume VCO dibagi volume santan dikali 100%. Dan yang kedua itu persen rendemen sama dengan volume VCO dibagi berat kelapa parut dikali 100%. Dan yang terakhir itu ada reaksi, di mana reaksinya terdiri dari dua reaksi. Yang reaksi pertama reaksi hidrolisa protein, yaitu protein ditambah enzim protease menghasilkan polipeptida. Yang kedua reaksi hidrolisis, yaitu trigliserida ditambah air menghasilkan gliserol dan asam laurat. Sekian dari presentasi kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.